Teman-teman, selamat pagi. Apa kabar Anda di hari Selasa 16 September 2025 ini ya. Saya sebenarnya langsung aja ya biar gak terlalu bertele-tele ya. Sebenarnya saya jarang loh mau bicara ini ya, karena pertama saya lagi ada di momen yang akan saya bicarakan ini, dan yang kedua udah ngalamin juga. Tapi gak apa-apa, saya bagiin aja. Ketika kita mengirimkan satu lamaran pekerjaan ya, dan biasanya setelah biasanya kalau lamaran kerja kita nggak direspon sama sekali, satu nih, atau nggak ada tanggapan. Yang kedua, misalkan setelah di interview katanya nanti dihubungi lagi setelah ini. Ada beberapa kemungkinan gitu. Jadi nggak selamanya ya seperti yang sudah gitu ya. Kalau mau bicara kenyataannya sih, saya cuma bisa bilang kalau di banyak kasus, terutama seperti yang saya alami, yang sudah ya, bukan di momen sekarang ini, enggak, itu beda konteks. Kalau yang sudah biasanya kita udah kirim lamaran pekerjaan, kirim CV dan sebagainya, nggak direspon, atau mungkin setelah interview mungkin nggak dihubungi lagi, ya berarti kalau ngomong kenyataan udah otomatis ditolak lamarannya. Ditolak karena biasanya sih pada umumnya tidak memenuhi persyaratan yang diminta gitu loh, udah otomatis reject kalau tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang diminta gitu. Atau bisa juga setelah interview ya, tiba nggak dihubungi lagi, ya biasanya ya skip gitu, ditolak karena beberapa faktor biasanya sih. Jadi memang pahami dulu bahasa-bahasa yang dipakai oleh human resource ya, oleh HRD ya, oleh para ya itulah sumber daya manusia ya, departemen SDM ya, bahasa-bahasa kaum SDM ya, sumber daya manusia, harus dipahami dulu ya. Atau ya kalau yang sudah sih biasanya otomatis ketolak ya, karena kan biasanya pelamarnya nggak banyak. Nah kalau dalam konteks saya sekarang ini, saya lamar sebagai asisten eksekutif Duta Besar Australia untuk ASEAN yang bertempat atau berkedudukan di Kedutaan Besar Australia di Indonesia, merangkap misi diplomatik Australia untuk ASEAN di Jakarta ya. Ini kenapa saya bilang beda kasus, dan saat ini saya berada di dalam the moment of suspense ya, limbo, dalam keadaan limbo, the moment of limbo. Kenapa? Karena satu, teman-teman, setelah saya email, ternyata pelamarnya banyak banget ya, ya saya bilang di email terbaru saya, outnumbered the expectations ya. Dan juga pihak DFAT Australia itu juga menyeleksi ya, para pelamar di local engagement staffs yang tersedia. Walaupun deadline waktunya berbeda-beda, tapi kan yang ngelamar pasti banyak ya kan. Nah jadi mereka perlu filter out dan filter in dan filter out siapa yang lolos dan enggaknya, karena pelamarnya banyak kan. Pelamarnya banyak, vacancies yang dibuka juga banyak, deadline-nya juga kadang-kadang bersamaan. Jadi memang mereka perlu waktu lebih untuk mensortir, intinya gitu, untuk mensortir para pelamar ini, intinya gitu sih. Jadi bukan berarti contoh kasus saya nih langsung otomatis saya simpulkan,
Aduh, lamaran saya ditolak, belum juga dapat notifikasinya udah ngomong begitu aja. Nggak boleh teman-teman, nggak boleh. Karena beda kasus. Kalau memang digaransi akan diberitahu lewat email, udah kita percaya aja gitu loh. Udah kita percaya aja kalau memang jelas digaransi diberitahu lewat email gitu. Karena biasanya kalau di email lebih jelas, apalagi ini institusi resmi, institusi pemerintahan tuh biasanya lebih jelas ketimbang yang bukan pemerintah. Kalau yang bukan pemerintah misalkan dijanjikan, oh nanti akan diberitahu ini lewat WhatsApp atau gimana, itu cuma apa, basa-basi aja, cuma basa-basi supaya apa namanya ya, kalau boleh dibilang, kalau kasarnya ya, entah benar, kalau benar diberitahu sih syukur ya, tapi dalam kasus saya ya ngejar kejadian ya. Bisa pemberitahuan itu lewat email ya, lewat email perusahaan, bukan lewat WA. Kalau lewat WA tuh coba basa-basi aja, sebenarnya lo itu ditolak secara halus, itu aja. Orang kayak lo ini, sorry banget, gue belum butuh gitu di perusahaan gue gitu. Itu cuma basa-basi aja itu tuh. Tapi kalau pemberitahuan biasanya lewat email, nggak mungkin dong lewat WA, kecuali untuk beberapa kasus ya. Biasanya lewat email. Itu tuh sebenarnya basa-basi aja kalau lo itu sebenarnya ditolak secara halus. Itu. Ya, you don't get, ya ibaratnya human resource-nya bilang you don't get the job, tapi halus ngomongnya. Tapi secara halus gitu. Pakai basa-basi, pakai indirect communication gitu. Nah, beda teman-teman ya. Kalau orang-orang kita, orang-orang Indonesia, itu sama kok seperti orang-orang Asia pada umumnya, lebih senang menggunakan indirect communication. Ya, komunikasi tidak langsung. Jadi ya pakai bahasa-bahasa yang metaforis, bahasa-bahasa yang ya basa-basi, bahasa-bahasa yang nggak semua sih, tapi kan secara umum. Ini saya ngomong secara umum lah ya. Secara umum ya, tapi kalau ininya it goes back to individuals ya. Ya pakai bahasa yang ya itulah teman-teman, bahasa-bahasa yang menunjukkan keakraban dan seterusnya gitu. Jadi biar nggak terlalu menusuk ke dalam jiwa gitu. Ibaratnya seperti itu. Kalau orang barat pada umumnya kan lebih suka direct communication ya kan, yang bicara terus terang, jujur, apa adanya, natural gitu kan, nggak dibuat-buat, nggak basa-basi dan sebagainya. Itu pola itu harus dipelajari, itu biasa teman-teman bagi umumnya orang barat. Ada juga kok orang-orang kita, orang Asia, orang Indonesia yang senang dengan direct communication tuh ada, memang ada teman-teman, ada. Tapi kan nggak semua. Ya contoh lah, saya kan orang Sumatera nih. Ya kalau saya ngomong direct kayak gitu ke banyak orang, ke semua orang, ya ujung-ujungnya pasti juga di label yang ini, aduh kamu tuh kudu belajar sopan, belajar ini sama orang, belajar halus dan seterusnya dan gitu. Salah jantung saya bunyi. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena memang orang-orang di Indonesia ini lebih senang menggunakan kata indirect communication, menggunakan komunikasi tidak langsung. Jadi pakai bahasa ya begitulah. Tujuannya biar ya tetap menjaga norma kesopanan, biar orang tidak sakit hati dan seterusnya gitu. Itu juga berlaku di dalam konteks selama pekerjaan. Ibaratnya nih, udah dijanjiin diberitahu nanti akan di-tel, di notif lewat WA gitu kan. Ini sebenarnya basa-basi aja. Sebenarnya itu basa-basi bahwa ya you don't get the job. Dalam bahasa umumnya itu you don't get the job, tapi disampaikannya halus gitu. Kalau lewat email tuh biasanya itu kayak saya nih, nanti akan diberitahu lewat email, pemberitahuan lewat ininya
acceptance atau shortlistednya di kedutaan Australia gitu. Biasanya tuh itu apa namanya, mereka menyampaikan dengan bahasa gini ya, we'll let you know that you will get the job or not via our email gitu. Our team will send an email to you to inform whether you'll get or not get that job. Itu biasanya bahasa yang digunakan tuh seperti itu biasanya ya. Biasanya seperti itu ya. Apalagi kalau resmi kan. Nah, kalau resmi udah tenang hidup. Iya. Kayak ini saya tinggal nunggu aja. Karena banyak teman-teman. Katanya kan shortlisting itu membutuhkan waktu 4 minggu. Tapi butuh 3 minggu tambahan lagi. Jadi total mereka butuh itu bisa sampai 5-6 minggu prosesnya. 5-6 minggu tau gak itu berapa lama? 2,5 bulan kalau saya nggak salah. 2,5 bulan ya. 2,5 bulan prosesnya in total ya. Kalau menghimpun semua yang shortlist dan tidak shortlist menurut email yang saya terima dari Department of Foreign Affairs Australia gitu. Intinya gitu, mereka butuh waktu nggak cukup sebulan gitu loh. Karena pelamarnya banyak, jadinya paling mereka butuh waktu antara ya 5-6 minggu ya. 2 bulanan lah, intinya 2 bulanan gitu. Makanya 2 bulan ini semenjak aplikasinya ditutup ya tanggal 21 Juli 2025 dan sudah di-extend ya 21 Agustus ya. Mestinya deadline-nya 21 Agustus kan 4 minggu. Tapi ya lagi-lagi tapi kan ditambah 3 minggu kan untuk memastikan tim seleksi panelnya ada apa enggak gitu. 5-6 minggu. Nah, kalau dalam 3 minggu ya berarti in total 5-6 minggu untuk yang dibutuhkan waktunya. Berarti membutuhkan 2 bulan total. Berarti saya harus nunggu sampai paling enggak 21 September ini. Dan Juli, 21 Agustus kan sebulan. Berarti 21 September ini bentar lagi. 21 September tambah 21 September tambah 1 atau 2 minggu lagi setelahnya. Jadi berarti total saya masih menunggu sampai Oktober gitu. Ya saya mah sabar-sabar aja kalau kayak gitu. Tapi tetap semangat ya teman-teman buat yang sudah kirim lowongan pekerjaan. Ya saya doakan mudah-mudahan keterima teman-teman. Dan kalaupun belum direspon itu bukan berarti selamanya ditolak ya. Bisa jadi mungkin karena pelamarnya banyak. Ada juga perusahaan mungkin perlu waktu untuk menyeleksi. Bisa jadi itu yang terjadi. Tapi kalaupun ditolak ya coba lagi sampai mudah-mudahan dapat lah. Oke, semangat teman-teman. Semangat pagi buat semua. God bless Indonesia. Sampai jumpa lagi.